Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para pemirsa budiman yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika ayat ini kita lihat di dalam tafsirnya, seperti di tafsir Ibnu Katsir, maka dijelaskan bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu bagi mereka yang mempercayai dan meyakini kebenaran Al-Quran lalu mengikutinya. Pun penjelasan atau al-bayyinat itu juga merupakan dalil atau hujjah yang jelas bagi mereka yang memahaminya hingga mengetahui mana jalan yang menuju pada petunjuk atau jalan yang menuju pada kebatilan, hingga persoalan halal dan haram. Hal senada juga dijelaskan di dalam kitab Al-Kashful Bayan bahwa maksud dari petunjuk adalah petunjuk dari kesesatan, sedangkan penjelasan yaitu mengenai hukum-hukum Allah, halal haram, juga had-had yang berkaitan dengan itu semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah, agar pemahaman kita bisa sampai ke sana, maka tentu kita memerlukan bimbingan dari guru-guru kita, dari ulama-ulama yang memang ahli di bidangnya. Tentunya ulama yang memang paham betul tentang makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena kita sendiri tidak mungkin bisa untuk menggali hukum dari Al-Quran, maka mungkin dengan cara bertanya kepada guru kita atau ulama-ulama yang memang ahli di dalam tafsir Al-Quran tentunya, atau membaca tafsir-tafsirnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai contoh bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, mari kita perhatikan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan yang baik dari apa yang ada di muka bumi ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita semua, membolehkan manusia untuk memakan apapun yang ada di muka bumi ini, tentunya yang halal dan yang baik, yang bermanfaat untuk tubuh kita, bukan yang membahayakan diri kita atau akal pikiran kita. Allah juga melarang
manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan. Karena memang setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Mereka itu hanya menjerumuskan diri kita, menyuruh diri kita untuk melakukan perbuatan yang buruk dan perbuatan yang keji. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita lihat penjelasan dari para mufassir dari ayat ini, maka sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan apapun makanan yang sudah ada di muka bumi ini, yang tentunya yang halal juga yang baik untuk tubuh kita. Juga Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah setan. Maka di antara langkah-langkah setan, sebagaimana yang disebutkan oleh Qatadah juga As-Suddi, setiap maksiat kepada Allah itu merupakan langkah-langkah setan. Dan biasanya setan itu mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahih Muslim. Ada sebuah riwayat dari Iyad bin Hammad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, ini hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, inna kulla malin manahtuhu ibadi fahuwa lahum halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap harta yang aku anugerahkan kepada hamba-hambaku, kata Allah, fahuwa lahum halal, maka itu halal bagi mereka. Wa fihi wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Selanjutnya, dan aku ciptakan hamba-hambaku itu berada di jalan yang lurus. Faja'athumus syayatin, lalu datang setan. Fajatalathum an dinihim. Nah, setan itu menyesatkan mereka dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan setan juga mengharamkan apa yang telah aku halalkan kepada mereka, kepada manusia. Nah, ini salah satu contoh bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu benar-benar memberikan petunjuk kepada manusia agar hidup manusia menjadi orang yang benar-benar dinilai baik di masyarakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.